itu ya, mohon. Oh, baik. Bapak. Punya keluhan seputar kesehatan? Jangan khawatir, sekarang ada solusinya. Simak Tanya Dokter di Radio Roja dan Roja TV bersama para dokter yang berkompeten di bidangnya. Paling banyak dari yang orang sudah mengeluhkan sampai sakit itu karena giginya berlubang dan sudah sampai saraf. Sampai di saraf, nah sarafnya infeksi. Nah itu yang membuat dia sakit. Halo, Assalamualaikum. Konsultasikan kesehatan Anda di Tanya Dokter hanya di Roja TV. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwatul Islam, pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV dan seluruh pemirsa pemerhati Roja dimanapun antum bisa menyimak siaran kami di hari Ahad pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Masih bersama kami dalam acara Tanya Dokter, sebuah program yang menayangkan permasalahan kesehatan yang insya Allah akan dibahas oleh dokter yang ahli di bidangnya. Dan pada kesempatan hari ini, hari Ahad tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 22 Desember tahun 2024, program Tanya Dokter akan mengangkat sebuah tema third hand smoker atau bahaya laten rokok bagi anak yang insya Allah akan dibahas oleh Dr. Arifin Kurniawan Kasmir, SPA MKes CHT Fiskua. Dan Alhamdulillah beliau sudah terhubung di kediamannya. Kami langsung saja berikan waktu dan kesempatan kepada Dr. Arifin Kurniawan untuk menjelaskan materi siang hari ini berkaitan dengan third hand smoker, bahaya laten rokok bagi anak. Dan ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV dan pemerhati Roja dimanapun antum bisa menyimak siaran kami. Di sesi yang kedua nanti Anda bisa melayangkan pertanyaan melalui telepon di 0218236543 atau bisa melalui pesan WhatsApp di 0819896543. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada dokter untuk menjelaskan materi. Falyatafaddal maskuran. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ana asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahman. Dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ilahi rabbi. Dalam perkenannya pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi dalam rangka program Tanya Dokter. Dan seperti yang disampaikan oleh Kang Jejen tadi, kita akan bicara sedikit tentang third hand smokers. Salat serta salam kita limpah curahkan juga kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan uswatun hasanah, sosok suri dan panutan umat yang kita akan sahabatnya kelak nanti. Jadi mungkin dibantu sama operator ya. Kita akan bicara tentang third hand smokers atau third hand smoke sebenarnya sih. Nah, third hand smoke ini sebenarnya ada definisi yang mungkin sudah ada yang paham, tetapi ini untuk beberapa jadi satu istilah yang baru. Nah, apa yang kita bahas dalam hari ini, boleh dilanjutkan next. Disclaimer dulu bahwa materi ini disusun berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya sebagai dokter spesialis anak, dan informasi merujuk pada literasi dan rujukan yang insyaallah sahih. Ilmu kedokteran adalah ilmu yang terus berkembang, sehingga bisa jadi apa yang saya sampaikan pada hari ini tidak lagi relate pada situasi yang mendatang. Dan karena keterbatasan, mohon maaf, sangat mungkin adanya kesalahan dalam penyajian informasi. Adapun kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Silakan informasinya disebarkan untuk kemanfaatan yang lebih luas. Sebelum mulai, next kita dengan berdoa, mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman yang baik
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, selanjutnya ada 5 topik yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama adalah tentang asap rokok dan infeksi atau radang paru. Ini merupakan pengantar pertama. Yang kedua kita bicara tentang klasifikasi rokok dan asap rokoknya itu seperti apa. Yang ketiga baru kita masuk ke dalam temanya, itu third hand smokes dan third hand smokers. Yang berikut keempat adalah upaya pencegahan, dan insya Allah kita pulang ataupun selesai dari hari ini dengan beberapa pesan yang bisa dimanfaatkan untuk sama-sama. Berikutnya, jadi kita bicara ke poin yang pertama, jadi tentang asap rokok dan radang paru, yaitu korelasi dan bahayanya seperti apa sih antara asap rokok dan radang paru. Next, jadi kita bicara tentang statistik atau pengertian. Dari pengertian, pneumonia itu atau radang paru atau infeksi paru merupakan infeksi saluran pernapasan akut yang bisa menjangkiti salah satu atau kedua paru-paru. Seperti diketahui, paru-paru kita ada 2, yang di kanan sama yang di kiri. Nah, penyebabnya sebenarnya adalah infeksi. Kata infeksi itu harus ada mikroorganismenya, yaitu bakteri, virus, atau jamur yang ada di udara bebas. Next, tetapi yang perlu kita pahami adalah gejala-gejalanya. Gejala-gejala itu anak-anak yang terkena infeksi saluran nafas atau pneumonia ini biasanya akan jelas akan sulit napas. Paru-parunya akan berisi nanah atau cairan sehingga kadang dikatakan sebagai paru-paru basah. Gejala lain yang akan menyertai adalah demam, batuk, dan biasanya ada sesak. Pilek boleh, tapi tidak selalu, tetapi konteksnya adalah ada demam, batuk, dan sesak. Next. Nah, yang perlu dipahami adalah secara statistik pneumonia ini terjadi secara global di dunia, dan sebenarnya pneumonia ini adalah penyebab pertama kesakitan yang paling tinggi dan paling utama di dunia, serta juga penyebab kematian paling tinggi dan utama di dunia. Dalam konteksnya, secara data statistik ini mungkin agak mengkhawatirkan ya. Sepanjang tahun 2021, untuk anak di bawah 5 tahun, itu paling tidak ada 43 anak yang meninggal. Satu anak meninggal setiap 45 detiknya. Dan kalau kita lihat dari kurva berikut, itu pneumonia itu merupakan penyebab pertama dengan 1,5 juta kasus. Di tahun 2022 dan 2021-nya 725. Itu mengalahkan malaria, mengalahkan ensefalitis atau radang otak meningitis, mengalahkan adanya infeksi berat atau bahkan HIV/AIDS. Nah, data berikut yang kita bisa dapatkan next adalah 3 poin berikut. Yang pertama, jadi dipahami bahwa pneumonia merupakan penyebab kematian anak terbesar dan terbanyak di dunia. Di dunia itu paling tidak 800.000 balita meninggal setiap tahunnya. Data yang terakhir itu udah hampir 1,2. Di Indonesia, secara angka, kalau kita analogikan, 2 anak atau lebih itu meninggal setiap jamnya karena pneumonia. Dan membahayakannya adalah pneumonia dapat menular dan menyebar melalui udara, batuk, ataupun bersin. Dan ini fakta yang terkait dengan apa yang kita bahas hari ini. 50% kematian anak akibat pneumonia itu akibat polusi udara, dan salah satunya adalah kita bicara tentang asap rokok. Next. Nah, faktor resiko pneumonia itu banyak sebenarnya. Kalau kita lihat dari 1, 2, 3, 4, poin yang ketiga itu sebenarnya bisa dari asupan gizi, penyakit yang lain. Tapi poin ketiga kita bisa lihat bahwa karena perilaku dari lingkungan yang tidak bersih. Dan dalam hal ini ada poin tentang ventilasi yang tidak memadai dan terpapar asap rokok dan polusi rumah lain yang ada di dalam ataupun di luar rumah. Berikut, next. Nah, bahaya asap rokok untuk anak dan bayi itu banyak sekali. Asap yang terhirup itu bisa menyebabkan sering batuk-batuk, susah bernafas, berat, memicu asma untuk yang punya asma, meningkatkan resiko bayi prematur meninggal karena penyakit jantung. Lalu kalau misalkan sering merokok orang tuanya, biasanya anak itu punya kerentanan untuk mengalami infeksi telinga. Dan cairan telinga sering terperangkap di bagian telinga bagian tengahnya. Dan asap rokok itu juga berdampak pada otak bayi, sehingga akan mengganggu komponen-komponen yang lain. Nah, kalau kita bisa bicara tentang klasifikasi rokok, nah klasifikasi rokok itu dibagi menjadi 2 besar, yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Nah, perokok aktif kita sudah ketahui bahwa itu adalah yang merokok, perokok pasif adalah korban dari asap rokoknya. Ini secara umum. Nah, tetapi dalam komponen berikut kita bisa bicara tentang klasifikasi perokok ataupun asap rokoknya. Ada first hand smoke, ada second hand smoke, dan third hand smoke. Ini mungkin merupakan sesuatu yang terkesan baru, padahal ini sebenarnya sudah ada. Tetapi dari data penelitian akhirnya terekspos ada beberapa bahaya tambahan dari rokok. Kita masuk ke yang pertama, yaitu first hand smoke. Next lagi. Jadi first hand smoke itu kita ketahui bahwa adalah orang yang merokok, sehingga bahayanya akan terhirup oleh yang bersangkutan. Dan itu kita ketahui ada setidaknya 7.357 bahan kimia berbahaya yang ada dalam rokok. Dan komponennya itu 70% menyebabkan adanya
kelainan ataupun potensi untuk terjadi kanker. Dikatakan sebagai karsinogenik dari nikotinnya, nitrosaminnya, benzen, aromatik amin, asetaldehyde, butadeninnya, acrolein sampai polychromaticsnya. Nah, sebenarnya komponen-komponen ini tidak kita jelaskan lebih banyak, tetap ini udah banyak paham ya. Nah, cuman yang perlu dipahami adalah next, kalau efek sering merokok di anak-anak itu tidak hanya berdampak pada pasiennya, tetapi juga pada sekitar. Next, boleh? Jadi kalau misalnya sering merokok itu di dekat anak bisa terjadi yang kedua tadi ya, pneumonia dan bronkitis pada anak, menghambat pertumbuhan paru-paru anak sehingga kapasitas parunya tidak akan meningkat atau jadi terhambat, adanya infeksi telinga, masalah pernapasan kalau dia sudah dewasa, beranjak dewasa, dan konteksnya kebiasaan merokok pada keluarga, pada si active smokers ini juga akan berdampak pada kita bicara tentang perilaku merokok pada anak-anak remajanya, karena terkesan kok sesuatu yang lumrah untuk lingkungan. Nah, kalau kita bicara tentang kasus pada anaknya, next, itu anak-anak yang terpajan pada rokok itu juga akan mengalami beberapa kelainan. Next. Yang pertama, kita bisa ketahui adanya infeksi yang terutama pada pernafasan. Lalu bisa juga ada kelainan pada infeksi pada otak. Next, boleh? Yang berikutnya bisa juga yang paling sering dapatnya adalah pneumonia. Tetapi ada beberapa kelainan yang bisa kita temukan seperti leukemia, bronkitis, limfoma, atau misalkan dalam konteksnya ada resiko kanker. Kenapa bisa jadi kanker? Karena tadi 70 bahan yang teridentifikasi itu bersifat karsinogenik atau merupakan bahan potensi untuk berubah menjadi stimulasi atau perangsang terhadap terjadinya kanker pada anak. Yang berikut klasifikasi kedua adalah second hand smoke. Second hand smoke itu next adalah sesuatu yang kita dapatkan akibat dari pajanan asap rokok yang padahal bukan subjeknya, tetapi objek penderitanya. Dan secara umum perokok pasif itu punya 3 kali resiko lebih besar daripada perokok aktif. Dia bisa penyakit jantung, gangguan pernafasan, gangguan sistem imun. Ada yang dikatakan sebagai ACD, Ascended Infant Death Syndrome. Jadi bayi kecil menjadi perokok pasif itu punya resiko mengalami sindroma mati mendadak. Ini merupakan sesuatu yang harus kita ketahui bahwa ada bahaya laten tambahan yang bisa kita temukan meskipun tidak secara langsung. Next. Bagaimana dengan jenis-jenis rokoknya? Jadi mau dibilang pakai rokok kretek, rokok filter, rokok elektrik, itu sama-sama punya risiko untuk terjadi pneumonia. Dan pada perokok secara tidak sadar mematikan daya tahan tubuh alamiah. Dan yang berikutnya terkena usia remaja sampai produktif, itu biasanya generasinya nanti akan jadi masalah. Jadi artinya sekarang kita dapatkan, tetapi penyakitnya nanti akan muncul yang di episode berikutnya dalam kehidupan kita. Next, dari data statistik dari CDC juga dikatakan bahwa 90% dari kanker paru itu sebenarnya disebabkan oleh si rokok, asap rokoknya. Dan bayi itu punya 3 kali resiko untuk makin besar untuk meninggal ataupun resiko kematiannya lebih besar dibandingkan orang dewasa yang terpapar dengan second hand smoke ini. Dan biasanya paling tidak di Northern Ireland, di Irlandia Utara dikatakan bahwa paling tidak ada 6 orang pasien meninggal karena merokok yang terkait dengan penyakit-penyakit akibat itu. Nah, sehingga kita bisa paham bahwa second hand smoke ini aja udah bahaya. First hand smoke itu masalahnya di perokoknya sendiri. Artinya dosa dia yang alami, dia yang menderita. Tetapi second hand smoke itu asap perokok pasifnya. Artinya itu diterima oleh orang-orang yang tidak merokok. Berhenti di situ? Tidak. Nah, ini kita masuk ke dalam poin yang ketiga. Next. Kita masuk dalam konteks adalah third hand smoke. Apa sih third hand smoke itu? Berikutnya. Jadi kita akan baca tentang third hand smoke, kenapa itu berbahaya. Kita review sedikit ya, bahwa third hand smoke itu adalah orang yang merokok, dihisap oleh si perokok. Second hand smoke itu adalah asap yang dikeluarkan oleh si perokok dan dilepaskan dan akhirnya terhisap oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Artinya asapnya masih tercium dan itu aktif. Pada saat aktif sedang merokok, orang pasif sekitarnya akan dapat. Nah, yang jadi masalah adalah third hand smoke. Third hand smoke itu adalah bahan residu beracun yang melekat pada permukaan atau debu-debu mikro yang terjadi setelah asapnya sudah tidak ada. Jadi setelah asapnya sudah bersih, justru ada residu-residu yang melekat pada lingkungan. Nah, inilah yang dikatakan sebagai third hand smoke. Dan ini adalah bahaya laten yang seharusnya dipahami oleh masyarakat. Next.
Jadi bagaimana sih kita bisa terpapar dengan terhand smoke ini? Jadi bisa ada beberapa poin, paling tidak 3. Yang pertama adalah bisa tertelan. Tertelan lewat mulut itu apa sih maksudnya? Jadi kalau misalkan dia masukin tangan ke dalam mulut, atau misalkan dalam konteksnya ada polusi yang terhirup langsung pada saat ada di lingkungan yang pernah kena asap rokok atau yang sebelumnya dipakai untuk merokok. Nah, kalau yang tertelan ini bisa dibilang kalau tangan masuk mulut dewasa jarang ya. Tetapi kita ingat bahwa anak-anak itu pada fase oralnya seringkali memasukkan benda-benda ataupun tangannya ke dalam mulut. Sehingga paparan pajanan dari terhand smoke ini jadi besar resikonya pada anak-anak. Yang kedua adalah lungs atau paru. Jadi dihirup akhirnya masuk ke dalam paru-paru dan partikel kimianya yang melekat. Bahkan bisa ke organ-organ lain. Secara teori bisa sampai ke hati dan yang lain. Yang berikut adalah skin atau kulit. Nah, ini yang agak unik. Manusia bisa menyerap terhand smoke itu ke kulit kita pada saat terpapar dengan bahan-bahan polutan dari terhand smoke itu. Dan kita ketahui dari 7.300 bahan aktif yang ada dalam rokok, 70 bahannya karsinogenik atau beresiko sebagai sumber ataupun pencetus dari kanker. Sehingga jelas ya, ini berbahaya baik yang tertelan langsung, terhirup ataupun dari kulit. Kulit pun juga punya resiko. Next. Nah, apa saja sih yang bisa ada pada terhand smoke ini? Bisa jadi dia meningkatkan risiko kanker, merusak DNA artinya terjadi mutasi, akan menyebabkan kemampuan healing atau kemampuan penyembuhan itu makin lambat. Jadi kalau bisa pasien-pasien yang diabetes sudah punya kelainan gula, akhirnya penyembuhannya makin jelek dan dia merokok, akhirnya lukanya akan makin susah untuk sembuh. Dan biasanya akan menurunkan daya tahan tubuh sehingga kemampuan untuk mengelawat infeksi akan turun. Sekalinya dapat kuman infeksi tadi ya, yang penyebab batuk, pilek, baik bakteri, virus, ataupun jamur, akhirnya berkembang menjadi pneumonia. Dan dia akan menyebabkan kerusakan sel secara langsung, menyebabkan adanya nyeri pada telinga, dan untuk individu yang rentan itu akan jadi pencetus dari asma, memperberat kondisi-kondisi infeksi saluran nafas yang ada, dan akan menyebabkan adanya sakit kepala ataupun penyakit-penyakit yang lain lebih tinggi risiko terjadinya. Nah, pertanyaan biasanya muncul, next. Kalau itu kan rokok aja ya, dalam artian rokok si kretek lah istilahnya. Bagaimana dengan filter ataupun yang lain? Boleh berikutnya. Next. Jadi kalau kita bicara tentang rokok, apa saja sih yang bisa penyebab dari terhand smokes itu? Cigarettes itu ya udahlah, kita udah tahu ya, rokok yang biasa digunakan, baik kretek ataupun filter. Kretek di Indonesia merupakan sesuatu yang klasik istilahnya, bisa linting, bisa langsung, bisa dalam pakaian, artinya sudah bisa di dalam kemasan. Dalam konteks kretek itu tidak punya filter, tidak ada busa tambahan di ujung yang terhisap. Tetapi filter itu pun juga sama. Cigars itu adalah cerutu, pipes itu cangklong, marijuana itu kita tidak bahas, bong, vaping sampai shisha. Shisha juga bisa jadi satu sebab yang menyebab jadi kontributor terhadap terhand smoke. Dan yang paling perlu diingat adalah vaping. Vaping baik yang nikotin ataupun yang tidak mengandung nikotin. Berikutnya, pertanyaannya adalah bagaimana bayi bisa terpapar dengan terhand smoke tadi. Nah, kalau kita bicara tadi untuk dewasa ada 3 komponen, yaitu sesuatu yang dihisap, termakan, digest mulut-mulut ataupun yang lain. Yang kedua terhisap terhirup sehingga masuk ke dalam paru-paru, dan yang ketiga adalah dalam konteksnya ke kulit. Tetapi pada bayi kita harus ingat bahwa bisa terjadi karena paparan orang dewasa yang sudah terpajan dengan asap rokok tadi, dengan residunya, tangannya melekat pada permukaan yang merokok. Atau gampangnya gini deh, papahnya ngerokok, terus habis gitu melekat pada bajunya, atau misalkan ibunya baru ganti jaket bapaknya yang memang merokok, dan akhirnya pegang bayi tanpa cuci tangan, residunya pindah. Ini yang bahaya. Apalagi kalau merokok di permukaan di lingkungan rumah sehingga permukaannya bisa terpapar, dan dalam konteksnya bisa melekat pada makanan-makanan bayi kalau kita tidak bagus, tidak baik dalam pembersihan. Bisa di kulit, bisa di rambut, bisa di baju, dan dalam konteksnya ini semua yang terhirup, terpapar, dan tertelan pada anak. Dan yang harus diingat bisa terjadi pada saat kehamilan. Nah, ini yang menjadi resiko. Apa saja sih permukaan yang bisa terpapar? Next, itu banyak ya. Cuman ini sederhananya, kalau misalkan seorang ayah merokok di dalam ruangan,
Itu di lantainya bisa, di alat makannya bisa, di gelas, di itu. Apalagi kalau misalnya ternyata aroma merokok dalam mulutnya juga masih tinggi, itu pasti di alat makannya masih tinggi. Di permukaan-permukaan meja, permukaan buffet atau permukaan yang lain, di rak-rak buku, lalu di yang suka luput itu adalah di korden, di curtains, di dinding, terus habis gitu di rambut, di kulit, di baju, sampai ke mainan-mainan anak-anak. Nah, dan akan lebih rumit lagi pada saat dia masuk ke dalam permukaan yang berserat tinggi seperti sofa berbulu ataupun dari karpet. Makanya kalau misalnya ada satu kamar hotel ataupun ruangan yang berkarpet dan ada perokok di situ, biasanya residunya akan makin lama. Dan yang jadi masalah adalah residunya secara penelitian itu bisa bertahan berminggu-minggu, bahkan ada yang dikatakan sampai setahun. Sehingga resiko itu akan jadi sesuatu yang terpapar berulang-ulang, dan makanya ada kemungkinan untuk terjadinya penyakit-penyakit pneumonia, bahkan kanker pada anak terkait dengan residu dari third hand smoke ini. Nah, sebuah data yang dilakukan penelitian oleh Canadian Infants Child Cohort Study, itu dinyatakan bahwa 89 dari bayi itu ternyata mereka lakukan pemeriksaan pada bayi-bayi yang tidak, ya jelas lah bayi tidak merokok ya, tapi lingkungannya adalah lingkungan yang tidak merokok, bapaknya tidak merokok, tetapi ternyata dia ada dalam lingkungan terpapar rokok, pajanan rokok. 89 dari bayi itu ternyata memiliki level metabolit nikotin di urinnya. Artinya ada paparan rokok, padahal bapaknya tidak merokok. 25% itu punya indicate dari second hand smoke exposure. Jadi dari 89% itu ternyata hanya 25% yang second hand. Artinya apa? Dari yang 100 anak yang diambil, 89% itu ternyata ada kadar nikotin, tetapi hanya 25% merupakan perokok pasif. Kebayang ya? Jadi 25% itu 25 anak yang perokok pasif, sehingga kita bisa dikatakan bahwa sisanya itu bukan merupakan seorang perokok pasif, bapak ibunya tidak perokok, tetapi dia terpapar nikotin dari lingkungan. Dan biasanya ini harus kita pahami bahwa fakta ini banyak yang tidak tahu. Dari penelitian dari Child Cohort Study ini menyatakan dari parents may not be aware, artinya tidak pernah tahu bahaya dari third hand smoke ini. Dan fakta 89 ini bikin kaget untuk beberapa orang, bahkan dari kami pun dari penelitian juga memberi satu fakta yang mencengangkan ya. Dan sekarang kita masuk dalam upaya yang ke materi yang keempat, yaitu upaya pencegahan. Nah, apa sih yang kita bisa lakukan? Yang harus dipahami adalah pencegahan jauh lebih baik daripada mengobati. Ini prinsip dasarnya. Daripada alih-alih kita udah punya anak dengan pneumonia, terus habis gitu dikasih obat, dirawat, nauzubillah kalau misalnya sampai akhirnya fatal, lebih bagus untuk mencegah. Nah, mencegah ini konteksnya akan lebih banyak. Meskipun jawabannya retoris ataupun klasik, tetapi ini sesuatu yang perlu dipahami bersama. Jadi upaya pencegahannya adalah, yang pertama, menghindari untuk merokok di dalam ruangan. Jelas. Artinya, kalau memang ada perokok dalam keluarga tersebut, jangan pernah merokok di dalam ruangan. Nah, kalau gitu gimana? Ya sudah, silakan Anda menikmati rokoknya di luar. Dengan catatan, setelah selesai, lakukan pembersihan secara menyeluruh dan rutin. Baju, cuci, bukan cuma digantung dan dilepas, lalu mandi, gosok gigi, keramas, dan yang lain. Sebelum kita melekat pada anak, sebelum melekat pada keluarga ataupun pasangan. Artinya, upayakan bahwa residu-residu itu sudah tidak ada dalam tubuh kita, ataupun terpapar dalam tubuh kita dan melekat dalam tubuh kita. Karena tadi ya, bisa melekat pada rambut, pada kulit, apalagi di rongga mulut. Udah kita habis merokok, seseorang habis merokok, bau asap rokoknya kuat, mencium anaknya atau pasangannya, ya wallahu alam ya, situasinya akan beresiko. Yang berikutnya, untuk keluarga yang mapan ataupun keluarga yang berkelebihan, bisa menggunakan filter udara dalam bentuk apakah memang AC dengan khusus, air conditioner dengan filter udara khusus, ataupun memang khusus untuk filter, HEPA filter ataupun yang lain. Untuk yang tidak bisa gimana? Sirkulasi terbuka, artinya lebih sering membuka jendela, boleh dalam sirkuit ventilasi yang cross, ataupun misalkan buka pintu satu sisi tetapi kipas angin dijalankan untuk membuang residu-residu keluar. Yang berikut adalah edukasi tentang third hand smoke. Fakta tentang third hand smoke ini banyak yang tidak paham. Makanya, alhamdulillah dengan Roja TV kita berdiskusi, ini adalah materi yang perlu kami sampaikan, bahwa masyarakat perlu paham ada resiko bahaya laten dari asap rokok yang tidak hanya
perokok pasif, tetapi third hand smoke. Dan situasi ini kalau kita pahami bersama, mudah-mudahan membuat atau membangkitkan kewaspadaan dan kesadaran bersama, upaya pencegahannya akan lebih bagus. Paling tidak para umi nih, para bunda hari ini yang mendengarkan, insya Allah akan meningkatkan dan mencoba mengingatkan lah suaminya atau pasangannya untuk menghentikan kebiasaan itu, dan kalau bisa minimalisir. Dan yang paling efektif adalah berhenti merokok. Dengan berhenti merokok, paling tidak lingkungan itu akan terjaga. Dan lingkungan yang terjaga ini akhirnya beresiko untuk kasus ini akan berkurang. Tetapi yang menjadi rumit adalah pada saat kita datang ke ruang publik yang ternyata residunya banyak. Nah, ini juga jadi tanggung jawab bersama. Next. Kita masuk ke dalam poin terakhir, yaitu take home message ataupun pesan yang bisa kita bawa. Jadi paling tidak ada 5 pesan, 6 sebenarnya yang kita bisa bawa pada hari ini. Yang pertama, pneumonia adalah infeksi paru dan penyebab kesakitan bahkan kematian nomor 1 di dunia untuk anak-anak. Angkanya tadi lumayan ya, tiap 1 detik 43 anak meninggal. Lalu, polusi asap rokok merupakan 50% kontributor pneumonia pada anak. Dan ini merupakan fakta yang perlu kita pahami. Asap rokok ini kontributor yang besar terhadap kejadiannya pneumonia, perberatan pneumonia pada anak. Tetapi harus ada infeksi dulu, gitu ya. Harus dipahami bahwa pneumonia itu penyebabnya bukan asap rokok, tetapi kontributor pemberatnya adalah asap rokok ataupun polusi. Dan ini 50% kasusnya. Yang ketiga, third hand smoke adalah bahaya laten dari kandungan berbahaya asap rokok yang melekat pada permukaan benda dan ruangan di sekitar kita, termasuk individu perokoknya. Dan ini konteksnya, third hand smoke ini bisa melekat sampai bertahun, istilahnya seminggu, bulan, sampai 1 tahun. Jadi penting untuk mengetahui third hand smoke, bahayanya, resikonya, dan upaya pencegahan yang tadi kita bahas. Dan poin terakhir dalam 5 poin ini adalah berhenti merokok adalah upaya yang paling efektif dalam pencegahan. Jelas, dengan tidak merokok, individu tersebut ataupun lingkungan, bisa mungkin lingkungan tidak ada perokok, itu akan membuat lingkungan lebih aman untuk siapapun yang ada di lingkungan tersebut. Dan izin menukil sebuah hadis penutup. Next. Jadi dari hadis riwayat Ibnu Majah dan dari kata Syekh Al-Albani, hadis ini sahih. Dalam konteksnya tidak boleh memulai memberikan dampak buruk atau mudarat pada orang lain. Begitu pula membalasnya. Ini menjadi dalil ataupun larangan menjadi sebab kemudaratan bagi diri sendiri maupun orang lain. Dan mudah-mudahan ini jadi pertimbangan untuk para perokok untuk menghentikan rokoknya. Karena Anda ataupun siapapun perokok itu tidak hanya sebagai individu yang memberikan mudarat pada diri sendiri karena asap rokok dan bahayanya kepada diri sendiri. Yang kedua, sebagai sebab terhadap terjadi mudarat pada orang lain, baik sebagai second hand smokes-nya ataupun third hand smokes yang kita bahas pada hari ini. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Kesempurnaan hanya dan kebenaran adalah milik Allah. Adapun khilaf dan ketidaksempurnaan adalah berasal dari kami. Kami kembalikan kepada Kang JJ untuk diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Masya Allah, sangat menarik sekali pembahasan yang kita simak yang disampaikan oleh Dr. Arifin Kurniawan Kasbir, SPA MKes CHT Fiskwa Hafidhullah Ta'ala. Dan tadi beliau sampaikan third hand smoke itu kurang lebihnya adalah bahaya yang ditinggalkan dari asap rokok atau residu yang ditinggalkan dari asap rokok yang dapat berbahaya yang mengenai benda-benda lain termasuk juga manusia, anak-anak, bayi di lingkungan kita. Dan mudah-mudahan bagi mereka para perokok, terutama orang tua yang memiliki anak, setelah mendengarkan ini berhenti untuk merokok. Jangan sampai asap rokokmu merenggut nyawa anakmu. Bahkan tadi sampaikan oleh dokter ada sekitar 7.357 bahan yang membahayakan yang terdapat di dalam rokok itu sendiri. Bahkan tadi sampaikan juga sama dokter bahwa ada kasus penelitian bagi anak, ada 89% dari anak yang orang tuanya merokok itu memiliki level nikotin di urinnya. Ya, ini luar biasa, sangat menakutkan sekali. Baik, pemirsa, pendengar Roja, dimanapun Antum bisa menyimak siaran kami. Anda bisa melayangkan pertanyaan melalui telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan WhatsApp di 081-989-6543. Pertanyaan yang masuk melalui pesan WhatsApp, Dok. Assalamualaikum, izin bertanya, Dok. Kakak saya perokok berat, batuknya
dehek-ehek seperti apa di dalam dada. Apa ini juga ada kerusakan di paru-parunya, Dok? Silakan, Dok. Kita bicara tentang active smokers artinya ya, perokok aktifnya nih. Jadi pada saat kita bicara tentang perokok aktif, tadi kan sudah dibilang ya, ada data yang menyatakan bahwa bahan dasar rokok itu yang memberikan satu sensasi kenikmatan, ternyata 7.357 itu bahan aktifnya dan berbahaya. Nah, bahkan 70% itu jadi karsinogenik. Tapi untuk memahamkannya begini sih, pada saat kita merokok, pada seorang individu merokok, itu kan sebenarnya ada banyak video yang muncul bahwa ataupun akses yang kita bisa lihat nanti ya, pada saat ngerokok itu kan asap putih yang keluar tetapi ada residu yang melekat pada paru-paru. Nah, untuk memahamkan, untuk memudahkan analoginya adalah pada saat kita membuang asap rokok yang terhirup, ada yang tertinggal di dalam paru-paru itu seperti jelaga. Jelaga itu adalah kerak asap yang akhirnya melekat pada permukaan-permukaan paru. Nah, paru-paru itu untuk memudahkan seperti sponge yang untuk cuci piring yang warnanya kuning, sehingga dia punya kekenyalan yang bagus. Pada saat dipencet dia akan bagus, dan pada saat dilepas dengan segera dia terbuka dan itu kering. Nah, pada saat anak-anak ataupun seseorang yang merokok ataupun residu-residu dari rokok itu terjadi, apa yang berubah pada permukaan pada si spons itu seperti kayak ketumpahan oli. Jadi kayak ada sesuatu yang netes ke dalam olinya di paru-parunya, dan pada saat kita tekan itu tuh nggak bisa lepas langsung, ada lekatan keret, agak lengket gitu istilahnya, sehingga dibilangnya adalah kekenyalan ataupun kemampuan untuk dia mengembang itu jadi lebih lambat. Dan kalau itu meletap terus-terus ataupun bertambah, pastinya akan jadi ada bagian segmen dari spons tadi yang akan jadi gelap dan tidak bisa dimanfaatkan dan lengket. Nah, kalau itu bertahun-tahun terjadi, pastinya akan terjadi kerusakan fungsi yang namanya remodeling. Nah, remodeling dari pembuluh paru, dari jaringan paru ini akan menyebabkan fungsi dari parunya berkurang, efektivitas kemampuan dia untuk bekerja berkurang, dan dampaknya pastinya berpengaruh terhadap kehidupan, kualitas hidupnya, sering sakit-sakitan, dan bahkan yang jadi masalah, dia juga jadi penyebar dari penyakit ke yang lain. Sehingga sebenarnya untuk dibilang bahaya merokok sudah terlalu luas ya, sudah cukup banyak yang membahas ini, tetapi mungkin kita sekarang satu insight barunya adalah ada bahaya laten baru nih yang perlu dipahami tentang third smoke. Jadi tadi tidak hanya memberikan mudarat pada dirinya tetapi juga pada lingkungan. Bahkan setelah dia tidak ada pun mudaratnya masih ada. Alhamdulillah. Mungkin itu Kang Jijin. Baik, demikian. Terima kasih dari pertanyaan Ibu Fani. Semoga kakaknya bisa meninggalkan rokok ya. Kita angkat pertanyaan selanjutnya, Dok. Dokter, saya sudah lama tidak memiliki anak dan sekarang ini sedang menjalani program hamil, Dok. Tapi suami aktif dalam merokok, Dok. Apakah itu berpengaruh kepada program kehamilan saya, Dok? Silakan, Dok. Untuk Uma yang sedang berikhtiar, mudah-mudahan disegerakan dan dilancarkan untuk mendapatkan keturunan sesuai dengan rencana Allah. Yang pertama, bahwa kita sudah tahu fertilisasi atau pembuahan dalam artian kehamilan itu punya dua komponen. Yang pertama adalah komponen ayah dan komponen ibu, komponen laki-laki dan perempuannya. Artinya ada sperma dalam kualitasnya sama sindung telur pada kualitas ibunya. Nah, pada saat situasi seorang pasien belum diberikan suatu nikmat kehamilan dalam hal ini, itu yang perlu kita perhatikan adalah secara teori dikaji dulu apa yang jadi penyebab. Apakah memang kualitas dari sel spermanya ataupun dari kualitas dari sel indung telurnya. Nah, permasalahan ini harus dikaji oleh dokter kandungan ataupun ahli kandungan dalam hal ini. Nah, fetomaternal itu salah satu yang bisa ayah ibu kerjakan, kunjungi, dan dalam hal ini kan sudah berkunjung ya dalam program hamil. Nah, dalam program hamil itu biasanya akan ada analisis dari sindung telur sama sel sperma. Kalau kita bicara apakah rokok jadi salah satu penyebab, secara teori rokok itu akan berhubungan pada infertilitas dan dalam konteksnya mungkin impotensi. Tetapi tidak bisa disimpulkan langsung bahwa penyebab belum diamanahkannya anak pada ibu dan bapak dalam hal ini adalah karena rokok. Tetapi paling tidak kita ketahui bersama bahwa ada risiko dari rokok yang akan berpengaruh terhadap kualitas dari kemampuan reproduksi si ayahnya misalkan. Nah, saran saya sih coba dilakukan analisis lebih jauh bahwa apakah ini jadi penyebab terhadap turunnya kemampuan ataupun kemampuan fertilisasi ataupun kualitas sperma suami. Tetapi
apapun hasilnya sebenarnya sebisa mungkin hindari merokok, itunya sih. Apakah ini jadi sebab terhadap belum diberikannya momongan ataupun tidak, tetapi karena kita sudah belajar dan kita paham adanya mudarat dari rokok, sebaiknya apapun alasannya dihentikan proses merokoknya. Dan semoga ayah ibu segera diberikan momongan sesuai dengan doa yang disampaikan. Baik, dokter, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Demikian kepada penanya. Kemudian kita angkat pertanyaan selanjutnya, dok, yang masuk masih dari ibu-ibu curhatannya ini, dok. Assalamualaikum, dok. Dokter, saya bertanya, saya seorang ibu dari 2 anak, dok. Anak saya yang pertama usia 19 bulan dan yang kedua usia 5 bulan, dok. Nomor 1 terkena TB dan yang kecil juga kena batuk pilek, dok. Capek katanya, minta suami stop untuk merokok. Mungkin bagaimana katanya yang tanyakan solusinya, dok. Silakan, dok. Solusinya, Masya Allah. Saya masuk ke yang pertama dulu ya, tentang TB sama batuk pilek. Baik TB dan batuk pilek itu adalah 2 penyakit yang menular, meskipun sama-sama batuk tetapi tidak dalam satu komponen yang sama. Ini yang harus dipahami. TB atau tuberkulosis itu penyebabnya adalah Mycobacterium tuberculosis, sebuah bakteri tahan asam yang tercetus kena ke anak berdasarkan penularan. Ini yang harus dipahami ya. Artinya, qadarullah wa masyafa'al, si adik kena kuman dari orang lain, dan harus dipahami sampai anak usia 14 tahun insya Allah ya, itu sebenarnya TBC-nya kalaupun dia mengidap TBC tidak menularkan. Artinya si anak yang 19 bulan, kakak yang 19 bulan itu tidak akan menularkan TBC-nya ke anak adiknya yang 5 bulan. Karena karakteristik dari TBC pada anak itu adalah jadi akan melekat pada dirinya sendiri, tidak menular ke orang lain, kecuali TBC khusus yang dikatakan sebagai TB miliar. Nah, artinya, yang jadi PR, pada saat anak yang pertama mendapatkan pengobatan TBC, kita harus cari tahu dari mana kontak yang muncul. Bukan siapa yang nyebarin ya, artinya dari mana kontak yang muncul. Nah, ini sehingga yang harus dilakukan adalah case finding. Si kecilnya, si kakak berobat, tapi dilakukan case finding di lingkungan itu siapa saja yang punya karakteristik ataupun yang berkontak dengan anak, terutama yang dewasa ataupun remaja di atas 14 tahun, siapa tahu dia sakit. Kenapa? Agar nanti pada saat si kakak ini selesai dalam 6 bulan insya Allah 6 bulan pengobatan TBC-nya, dia selesai benar-benar, tidak jadi memanjang karena sumbernya masih ada dan memberikan paparan kuman kepada si kakak, sehingga nanti jadi diperpanjang tuh, yang seharusnya 6 bulan jadi 9 bulan, 9 bulan jadi 12 bulan. Alhamdulillah. Nah, terus poin yang kedua tentang batuk pileknya si adik. Nah, si adik itu batuk pilek, penyebab paling sering pada batuk pilek pada anak itu sebenarnya 3 besar. Yang pertama adalah kontak dengan yang sakit, which is dalam misalkan bisa jadi dari ayahnya, ibunya, kakaknya, adiknya, ataupun siapapun itu. Yang kedua, ataupun tetangga lingkungan, itu bisa jadi batuk pilek yang dropletnya terhirup sama si kecil, akhirnya si kecil juga kena. Yang kedua, apa yang dikonsumsi. Untuk anak 5 bulan insya Allah tidak makan aneh-aneh. Tetapi kalau kakaknya yang 19 bulan makan macam-macam, minum macam-macam, yang akhirnya batuk pilek, dan batuk pilek yang ditularkan ke si adik, artinya masuk ke dalam komponen yang pertama. Yang ketiga, kita bicara tentang polusi. Nah, ini dia. Polusi ini banyak, dan kita udah bahas tadi ya. 50% komponen penyebab dari batuk pilek yang berujung pada pneumonia itu adalah polusi. Dan polusi yang paling banyak adalah asap rokok. Sehingga asap rokok berkontribusi terhadap batuk pileknya, iya. Benar sekali, itu bisa jadi penyebab. Tetapi kalau kita tanyakan apakah asap rokok jadi penyebab TBC, meskipun saya tidak suka dengan perokok, saya bisa katakan bukan itu penyebabnya. Tetapi dia memperburuk situasi sehingga TBC-nya jadi makin parah. Itu. Nah, poin yang ketiga tadi pertanyaannya bagaimana caranya. Wallahu a'lam, Bu, kasih pemahaman dan minta sama yang di atas yang maha pembolak-balik hati. Mudah-mudahan ayahnya diberikan hidayah untuk menghentikan rokoknya. Ini tuh ya, mudah-mudahan ayah Ananda sama adiknya cepat sembuh. Rabbal alamin. Terima kasih, dok, atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga suaminya diberikan hidayah seperti yang tadi disampaikan oleh dokter. Dokter, masih kita angkat pertanyaan, dok, yang masuk. Dokter, saya merokok dari usia remaja, dok, hampir 15 tahun. Sekarang usia saya 30 tahun, dok. Terus bagaimana upaya untuk membersihkan paru-paru rokok yang pernah saya lakukan tersebut, dok? Silakan, dok. Sudah ada niat ya. Itu juga sudah langkah yang bagus banget, dan mudah-mudahan antum sudah memulai untuk meninggalkan. Jadi kalau ditanya apakah ada upaya untuk membersihkan,
Untuk saat ini saya tidak dalam kompetensi untuk menjawab bahwa kita bisa membersihkan total, tetapi ada upaya kita untuk memperbaiki kualitas hidup, memperbaiki kualitas paru-paru kita, dan upaya untuk memperbaiki kualitas kesehatan kita. Yang pertama adalah kalau kita bisa bicara hentikan rokoknya, insya Allah itu sudah yang pertama. Yang kedua, meskipun ini jawaban retoris, artinya gaya hidup sehatnya dimulai. Makanan, minuman, terus dalam artian aktivitas fisik. Nah, itu jawaban-jawaban yang mungkin klasik, tetapi pada prinsipnya itu adalah kunci kesehatannya. Nah, jadi tolong dikembalikan lagi pada kebiasaan-kebiasaan tersebut. Bagaimana dengan makannya, bagaimana dengan minumnya, bagaimana dengan istirahat dan tidurnya, dan bagaimana dengan olahraganya. Nah, olahraga-olahraga yang terkait dengan kapasitas paru itu mungkin jadi salah satu pilihan untuk memperbaiki kapasitas paru atau paling tidak mengekspand kapasitas parunya supaya jadi lebih lega. Mungkin yang kemarin sering batuk-batukan, artinya karena sering merokok ataupun naik kendaraan bermotor malam-malam, terus habis gitu tidak pakai masker dan yang lain, upayakan penggunaan masker, tidak pakai jaket pada saat berkendara, lalu olahraganya disesuaikan. Apakah memang berenangkah, atau misalkan memang dalam konteksnya memanahkah, atau misalkan dalam konteksnya seperti apa ya? Kalau orang bilang kayak main basket atau yang lain, sehingga beberapa upaya di mana paru-parunya akan dipaksa untuk ekspansi, dan olahraga-olahraga pernafasan itu bisa membantu sebenarnya. Dan yang paling penting adalah menghindari paparan polusi berikutnya. Asap kendaraan, asap bakar sampah, ngabun, ataupun asap rokok. Kenapa konteksnya? Bapak berhenti merokok tetapi lingkungan tetap merokok. Nah, ini jadi masalah. Berhenti merokok tetapi harus hangout ataupun kumpul sama teman-teman yang merokok. Mungkin sudah waktunya kita nyatakan tidak ya. Tapi bila mana ternyata situasinya tidak memungkinkan untuk meninggalkan lingkungan yang dimana teman-teman kerja perokok, ya paling tidak prinsip pencegahannya dimulai dengan apa? Menggunakan masker pada saat diskusi sama teman-teman yang berbau rokok. Setelah itu si maskernya dibuang. Mungkin itu dan kita doakan mudah-mudahan bisa benar-benar berhenti merokok. 15 tahun itu cukup lama ya. Itu udah bisa bikin jelaga yang banyak banget itu di paru-paru. Silakan Kang Jiji. Terima kasih, demikian jawaban dari dokter. Ukhatul Islam, pemerhati Roja dimanapun Antum bisa menyimak siaran kami, masih kami berikan waktu untuk bertanya. Antum bisa melalui telepon di 0218236543. Dan ada pertanyaan yang masuk melalui telepon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Terputus sepertinya. Baik, kita angkat pertanyaan yang masuk kembali, Dok. Dokter, suatu ketika saya bersama dengan anak bayi saya berada di lingkungan yang banyak merokok, Dok. Apa tindakan yang mesti saya lakukan untuk membersihkan dari residu yang masuk ke bayi saya, Dok? Silahkan, Dok. Itu qadarullah ya, dalam artian ada situasi yang kita tidak mungkin untuk bisa benar-benar ini ya. Bayangkan kebetulan sekarang alhamdulillah ya untuk kendaraan umum sudah tidak boleh. Dulu kebayang pada saat kita masih remaja mungkin atau kecil naik angkot atau naik Kopaja atau bahkan naik dulu KRL ya, bukan MRT, KRL, jadi kereta. Itu saya ingat banget pada saat masuk asapnya itu udah kayak masuk ke dalam daerah berkabut ya karena semua itu merokok gitu. Bayangkan kalau kita misalnya dalam perjalanan akhirnya dari satu kota ke kota lain dalam situasi yang penuh sesak dengan asap rokok, itu pasti akan jadi resiko. Tapi alhamdulillah untuk saat ini sudah tidak diperkenankan untuk merokok di tempat umum, bahkan sudah ada undang-undang terhadap itu. Dan sekarang pertanyaannya bagus nih, bagaimana kalau saya berada dalam satu lingkungan yang banyak perokoknya? Kalau bisa dihindari, hindari. Kalau bisa menghentikan aktivitas di situ dan keluar, itu jauh lebih bagus. Nah, hindari mudaratnya. Karena pada saat kita menegur, itu bisa, tetapi apakah itu akan bermanfaat atau tidak? Kalau misalnya bisa menegur 1-2 bolehlah dalam situasinya, artinya dihentikan rokoknya. Tapi dalam situasi lain kadang kita tidak memiliki kekuasaan ataupun kemampuan untuk melakukan itu, sehingga yang paling bagus adalah menghindarinya. Keluar dari tempat itu, hentikan aktivitas itu dan keluar dan kembali ke rumah misalkan. Terus pertanyaannya bagus, bagaimana cara kita menghilangkan resiko tersebut yang sudah terjadi pada anak kita? Ya kembali tadi, yang pertama adalah bersihkan areanya. Makanya sangat disarankan kalau kita habis safar, habis keluar rumah,
manapun itu, mandi istilahnya, mandi ganti baju itu jadi sesuatu yang kalau bisa jadi sebuah aktivitas rutin, bukan obsesif kompulsif ya, dalam artian ribet amat sih baru keluar dari sebentar kok udah langsung mandi, karena kita tahu bahwa ada risiko dari residu apa yang ada di lingkungan, residu rokoknya, sehingga kalau pulang dari satu lokasi yang sekiranya memang polusinya banyak, termasuk dalam hal ini kita bicara tentang third hand smoke, artinya sampai di rumah ya mandi, ganti baju. Bahkan kalau misalkan memungkinkan dan itu ternyata pekat sekali daerah situ ya sambil keramas dan yang lain. Kenapa? Karena tadi residunya bisa melekat ke rambut, baju, kulit, dan yang lain. Nah, terus apalagi yang bisa kita lakukan ya sebenarnya ya hindari untuk menghadiri tempat-tempat yang sekiranya banyak perokok. Pada saat membawa bayi sebenarnya ada satu privilege ya. Kita bisa menyatakan, Pak, maaf saya bawa bayi, boleh tidak merokok di sini. Dan seharusnya secara moral seseorang juga akan berhenti merokok pada saat memang ada bayi kecil ataupun ibu hamil di lingkungannya. Mudah-mudahan bisa jadi kesadaran bersama ya. Mungkin itu Kang Jijin. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan dokter. Kita angkat pertanyaan yang terakhir ini dok ya, yang masuk. Sebetulnya ada beberapa yang masuk, namun karena waktu ini pertanyaan yang kita angkat terakhir. Assalamualaikum dok, Afwan. Ini pertanyaan dari laki-laki, sepertinya Afwan, Ana sudah hampir 4 tahun menikah dok. Kalau tadi dari sisi perempuan ya dok, qadarullah belum dikaruniai anak dok. Keseharian Ana dengan para perokok di tempat kerja dok. Apa ada dampak pengaruh asap rokok pasif ini bagi kesehatan vitalitas saya dok? Terima kasih, silakan dok. Qadarullah. Jazakallah ya atas pertanyaannya dari Ahi tadi, ini nyambung ya sama yang disampaikan sama tadi waktu yang disampaikan. Jadi apakah memang sebagai passive smokers itu jadi satu resiko buat saya? Secara teori ya, kita bicara tentang teori. Rokok dapat menyebabkan infertilitas pada pria maupun wanita. Asap rokok itu kan kimia berbahayanya banyak. Dan dalam konteksnya, paparan asap rokok, baik yang pasif ataupun yang aktif, terutama dalam hal ini kita bicara tentang kasusnya adalah pasif, dapat mempengaruhi kualitas sperma, morfologinya atau bentuknya, motilitas atau pergerakannya, dan jumlahnya. Dan ini tiga-tiganya akan berhubungan dengan infertilitas. Ini dari sisi pria. Kalau sisi wanita, itu menyebabkan gangguan ovulasi atau gangguan pembuahan dan pematangan dari sel indung telur. Dan biasanya resiko keguguran pun jadi lebih tinggi. Dari penelitian menyatakan bahwa paling tidak 20% penyebab infertilitas pada pria ini terkait dengan kebiasaan merokok yang aktif terutama, walaupun passive smokers mungkin datanya saya belum tahu ya, tetapi dalam penelitian active smokers itu ada. Nah, kalau kita korelasikan bahaya dari perokok aktif dan perokok pasif, apalagi data terakhir ya, data terakhir menyatakan bahwa passive smokers itu 3 kali lebih berbahaya dibandingkan active smokers. Ya, bisa jadi angka yang tadi 20, kalau kita analogikan dengan matematika sederhana jadi 60% punya resiko untuk seorang passive smokers mengalami gangguan reproduksi atau infertilitas. Apa yang terjadi? Itu biasanya kerusakan DNA pada sel sperma yang berujung pada 3 tadi, motilitas, morfologi, sama jumlahnya akan berkurang. Dan akan mempengaruhi kemampuan dari sel sperma secara individu untuk membuahi sel telur. Sehingga dalam hal ini, kita tidak berseudon secara spesifik bahwa ini gara-gara teman-teman merokok nih akhirnya jadi ini. Allahu a'lam. Tapi dalam situasinya, paling tidak kita sudah tahu ada bahaya yang perlu kita hindari, sehingga ya tadi upaya kita adalah misalkan memang koleganya merokok semua diingatkan, kalau nggak bisa diingatkan kita terpaksa berkecimpung di situ, ya sudah gunakan masker sehingga paling tidak ada filter apa yang masuk ke dalam udara kita. Kalau misalnya ditanya kenapa, ya soalnya lagi kurang sehat lah atau apa, kalau misalnya berani sampaikan ada risiko dari perokok yang saya takutnya saya juga jadi sakit atau yang lain, sambil tetap minta sama Allah mudah-mudahan segera diberikan karunia untuk dapat anak ya. Bismillah, mudah-mudahan. Terima kasih, syukron jazakallahu khairan Dr. Arifin atas jawaban yang telah disampaikan dokter. Dan pertanyaan tadi merupakan penutup dok. Mungkin ada kesimpulan atau ikhtitam dari antum dok, silahkan sampaikan buat pendengar dari Roja. Teman-teman semua di Umi yang sudah ikut hadir dan menyaksikan kegiatan hari ini, sharing kita hari ini. Jadi paling tidak saya menyampaikan bahwa
kita sudah tahu bahayanya merokok. Sudah capek orang ngomong tentang bahaya merokok untuk perokok aktifnya. Perokok pasif pun juga cukup banyak data-datanya. Tetapi yang kami mau coba dalam Roja TV pada saat Tanya Dokter hari ini adalah third hand smoke. Third hand smoke ini satu wacana yang belum banyak orang paham. Dan salah satu dari 5 upaya pencegahan itu, salah satunya adalah meningkatkan awareness ataupun kesadaran akan adanya resiko dari third hand smoke. Dari dulu orang tua suka bilang, ibu suka datang ke saya nanya, dok tapi bapaknya masih bawa rokok, itu bahaya nggak? Masih ada bu, masih bahaya. Tetapi datanya belum pernah keluar. Dan dalam hal ini penelitian-penelitian ternyata menyatakan ini cukup banyak residu yang bertahan di situ. Sehingga upayakan untuk satu, awareness ataupun kesadaran kita terhadap third hand smoke ini. Yang kedua, kita upayakan untuk menciptakan lingkungan tanpa third hand smoke. Dan yang ketiga, kita upayakan untuk membantu pasangan kita, saudara kita, siapapun yang merokok untuk berhenti merokok. Dan yang keempat, tidak memulai merokoknya. Dan salah satu dalil yang kita bisa pakai tadi ya, janganlah menjadi sebab kemudaratan pada diri sendiri ataupun orang lain, karena itu sangat dilarang dalam hal ini dan sudah ada dalil yang jelas dan sahih tentang ini. Mungkin itu yang bisa disampaikan Kang Jijin. Jazakallah khair atas kesempatannya, mudah-mudahan bermanfaat. Semua yang benar datangnya dari Allah dan kita terima wasilahnya dari apa yang kita diskusikan hari ini. Adapun dan kesempurnaan dari Allah, adapun khilaf dan ketidaksempurnaan berasal dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kami ucapkan terima kasih, syukran jazakallah khairan kepada Dr. Arifin Kurniawan Kasmir, SPA MKes CHT IPSKU atas penjelasan dan jawaban pertanyaan dari yang sangat bermanfaat buat kita semua. Ikhwatul Islam, saya yang bertugas mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya undur diri. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.